tidak memenuhi syarat calon, kemudian diputus tanpa melalui Bawaslu. Nah, kemudian yang ketiga, Bovendigul juga pun sama. Bahkan kalau Bovendigul ada putusan Bawaslu yang diikut sertakan, tapi karena di persidangan terbukti tidak memenuhi syarat, belum jeda 5 tahun pun dibatalkan di dalam perselisihan hasil pemilu kada serentak. Nah, dalam konteks ini kemudian kita menyimak terakhir di 2022 ada putusan Mahkamah tentang pengujian undang-undang, putusan nomor 85 tahun 2022, di mana dalam salah satu pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu kada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi, apakah pemilu kada itu masuk rezim pemilu, dan bagaimana penanganan sengketa pemilu. Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional, walaupun sudah dirubah oleh kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu, biarkan dibentuk oleh Badan Khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang, biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil, ya, misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden, saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional, dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusional. Kalau Anda keberatan, Anda keberatan sama Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli, ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim, Pak Repli, Pak Bambang, ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga, dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirban Mahmud, tapi nama di KTP, nama di kampus Robi namanya, supaya lebih keren karena tinggal di kota, ya. Tapi oleh mahkamah digali kebenarannya itu karena situasi ekstrim sekali. Dicari data tidak ada, didapatkan keterangan ahli bahwa betullah sinonima persamaan antara orang yang bernama Dirban Mahmud dan orang bernama Robi. Itu kondisi ekstrim, Pak, ya, diulang. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang, namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang. Apakah dengan demikian dapat dibenarkan? Saya kira sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara. Tapi bukan sekedar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh, dan kemudian apakah terjadi pengurangan, di mana terjadi pengurangannya, apakah di Sumatera Barat atau di Aceh, itu harus dibuktikan secara matematis. Tapi bukan sekedar menjadi mahkamah kalkulator. Ini ajas betul. Itu soal keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedaulatan rakyat, ini refleksi kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagai misalkan dalam Jean Rousseau. Tidak bisa diterapkan, Pak. Dari sejak awal ya, rahimnya beda. Mudah-mudahan terjawab, Pak. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru, oke. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya, sejarah asal muasal beda. Implikasinya ada mengerti. Ya, kalau saya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan
pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari gantian. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya dan Gibran diskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi, tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian terjadi perkembangan. Ya, perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam. Saya lihat sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi, sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan punya sejarah perdebatan putusan MK, mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu, Pak. Jadi tidak selamanya bisa perkembangan kemudian ini diterapkan. Itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019, Pak, itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas, Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang mana? belum. Mas Heru. Ya, Mas Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya Yang mana? tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Nah, itu soal nanti, Pak. Itu soal politik hukum. Ya, nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Repli, jawab. Nah, ini tadi di putusan sengketa Pilpres 2004 ya. Kita pakai yang terakhir, Pak, 2019. Kembali lagi 19. Itu yang paling anyar, paling baru. Silakan Bapak baca secara teliti ya, putusan 2019. Itu jawaban saya, Pak. Bisa dikutipkan nggak 2019 bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat saudara ahli? Gimana? Putusan 2019 itu bisa dikutipkan nggak bagian mana yang mendukung pendapat saudara ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan aja? Izin yang mulia, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan Iya. tidak dialogis. Melalui hakim ya, Pak Repli. Melalui hakim ya. Enggak. Ya, itu baca amales saja, Pak. Gampang itu ya. Ada baca amales setelah pulang dari sidang. Pak Ya. Asron ada penegasan bahwa di putusan 2019 di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan suara saja, tidak berkaitan dengan TSM lah. Contoh realnya itu. Ada tidak pada bagian Ada, itu? Pak. Ada ya. Ini saya kutip nih. Saya kutip. Bahwa putusan MK ya, hasil pemilu 2019 nomor 01 PHPU Pres 17/2019 menyatakan antara lain ya, putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu ditangani oleh Bawaslu. Ya, kalau Anda lihat tracking sendiri bisa dapat ya, itu di bagian dalam putusan. Makasih. Ya, catatan itu belum menjawab yang mulia ya, Ya. sebagai catatan. Ya. Untuk langkah jawaban Anda Ya, periksa sendiri. itu kita tidak bisa paksa juga, ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai.